Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di pertemuan kedua mata kuliah simulasi bisnis. Senang rasanya bisa berjumpa rekan-rekan semuanya sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di hari ini diridhoi oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Baik rekan-rekan semuanya, sebelum lebih jauh kita memasuki dan membahas dan mendiskusikan pertemuan kedua ini di mata kuliah simulasi bisnis, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan, keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa kita ambil hikmahnya dan kita bisa aplikasikan. Baik rekan-rekan semuanya, di pertemuan kedua ini kita akan membahas, mohon izin, share materinya. Oke. Di pertemuan kedua ini ya, kita membahas tentang lingkungan bisnis dan pemangku kepentingan. Lingkungan bisnis dan pemangku kepentingan dalam menghadapi persaingan kompetisi dalam dunia bisnis diperlukan suatu strategi yang tepat guna. Ya, yang tepat guna memenangkan persaingan tersebut. Strategi di tingkat operasional akan memegang kendali utama terlaksananya tujuan perusahaan dalam mencari profit atau keuntungan. Memberikan perhatian kepada lingkungan merupakan cara terbaik untuk merumuskan strategi yang akan diterapkan guna menghadapi persaingan. Lingkungan internal berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan. Lingkungan eksternal adalah lingkungan umum serta lingkungan industri di luar internal perusahaan yang merupakan suatu peluang atau hambatan bagi perusahaan. Lingkungan tidak hanya semata-mata merefleksikan lingkungan ekologi, tetapi juga menjelaskan gambaran keseluruhan terhadap kekuatan lingkungan eksternal. Hal tersebut dapat berdampak pada aktivitas organisasi dari segala aspek. Lalu, apa definisi lingkungan bisnis? Bagaimana analisis terhadap lingkungan umum? Bagaimana analisis pesaing, klaster, dan konsep persaingan? Apa peranan lingkungan bisnis dalam perusahaan? Dan apa peranan lingkungan bisnis dalam organisasi bisnis? Pengertian lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis adalah segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu lembaga organisasi atau perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut tidak hanya dalam perusahaan atau intern, namun juga dari luar ekstern. Oleh karena itu, lingkungan bisnis diklasifikasikan menjadi dua macam. Pertama, lingkungan internal. Segala sesuatu di dalam organisasi atau perusahaan yang akan mempengaruhi organisasi atau perusahaan tersebut. Yang kedua, lingkungan eksternal. Segala sesuatu di luar batas-batas organisasi atau perusahaan yang mungkin mempengaruhi organisasi atau perusahaan. Nah, lingkungan internal. Lingkungan internal dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu tenaga kerja, modal, money, material atau bahan baku material, peralatan atau perlengkapan produksi, mesin, metode. Lingkungan internal ini biasanya digunakan untuk menentukan strength, kekuatan dalam perusahaan, dan juga mengetahui weakness atau kelemahan perusahaan. Kita lihat dalam skema SWOT analisis. Strength, weakness, opportunity, dan threat. B. Lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan mikro, di mana perusahaan dapat melakukan
aksi reaksi terhadap faktor-faktor penentu opportunity atau peluang pasar, dan juga tren, ancaman dari luar. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintah, pemegang saham atau stakeholder, kreditor, pesaing atau kompetitor, publik, perantara, pemasok, dan konsumen. Lingkungan makro, di mana perusahaan hanya dapat merespon lingkungan di luar perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan ekonomi, lingkungan teknologi, lingkungan politik, hukum, pemerintahan, lingkungan sosial culture, lingkungan global, lingkungan bisnis, dan teknologi dan informasi. Kedua, analisis terhadap lingkungan umum. Analisis lingkungan eksternal bertujuan untuk mengetahui ancaman dan peluang. Ancaman adalah suatu kondisi dalam lingkungan umum yang dapat menghambat usaha-usaha perusahaan untuk mencapai daya saing strategis. Sedangkan peluang adalah kondisi dalam lingkungan umum yang dapat membantu perusahaan mencapai daya saing strategis. Proses yang dilakukan secara kontinu untuk melakukan analisis lingkungan eksternal adalah dengan melakukan pemindaian atau scanning, pengawasan, monitoring, ramalan, forecasting, dan penilaian asesmen. Pertama, pemindaian. Melalui pemindaian, perusahaan mengidentifikasi tanda-tanda awal dari perubahan potensial dalam lingkungan umum dan mendeteksi perubahan-perubahan yang sedang terjadi. Pemindaian lingkungan merupakan hal penting dan menentukan bagi perusahaan-perusahaan yang bersaing dalam lingkungan yang sangat tidak stabil. Kedua, pengawasan. Melalui pengawasan, perusahaan mendeteksi perubahan dan tren-tren lingkungan melalui pengawasan yang berkelanjutan. Kritikal bagi pengawasan yang berhasil adalah kemampuan untuk mendeteksi makna dalam peristiwa-peristiwa lingkungan yang berbeda. Ketiga, peramalan. Pada peramalan, analisis mengembangkan proyek-proyek yang layak tentang apa yang mungkin terjadi dan seberapa cepat perubahan-perubahan dan tren-tren itu dideteksi melalui pemindaian pengawasan. Pemindaian dan pengawasan. Keempat, penilaian. Tujuan penilaian adalah untuk menentukan waktu dan signifikansi efek-efek dari perubahan-perubahan dan tren-tren lingkungan terhadap manajemen strategi suatu perusahaan. Selangkah lebih maju, tujuan penilaian adalah untuk menspesifikasi implikasi pemahaman tersebut pada organisasi. Tanpa penilaian, perusahaan dibiarkan dengan data-data yang menarik tapi tidak diketahui relevansi kompetitifnya. Lingkungan umum. Lingkungan umum adalah suatu lingkungan dalam lingkungan eksternal organisasi yang menyusun faktor-faktor tersebut pada dasarnya di luar dan terlepas dari operasi perusahaan. Faktor-faktor tersebut antara lain, pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi mengacu pada sifat, cara, dan arah dari perekonomian di mana suatu perusahaan akan atau sedang berkompetisi. Indikator dari kesehatan perekonomian suatu negara antara lain adalah tingkat inflasi, tingkat suku bunga, defisit atau surplus perdagangan, tingkat tabungan pribadi dan bisnis, serta produk domestik bruto. Dua, faktor sosial. Faktor sosial yang mempengaruhi suatu perusahaan mencakup keyakinan, nilai, sikap, opini yang berkembang, dan gaya hidup dari orang-orang di lingkungan mana perusahaan itu beroperasi. Faktor-faktor ini biasanya dikembangkan dari kondisi kultural, ekologis, pendidikan, dan kondisi etnis. Tiga, faktor politik dan hukum. Faktor politik dan hukum mendefinisikan parameter hukum dan bagaimana pengaturan perusahaan harus beroperasi. Kendala politik diberlakukan terhadap perusahaan melalui keputusan perdagangan yang wajar, program perpajakan, penentuan upah minimum, kebijakan polusi dan harga, serta banyak tindakan lainnya yang bertujuan untuk melindungi karyawan, konsumen, masyarakat umum, dan lingkungan. Beberapa tindakan politik dan hukum juga didesain untuk memberi manfaat dan melindungi perusahaan. 4. Faktor teknologi.
Kemajuan teknologi secara dramatis telah mengubah produk, jasa, pasar pemasok, distributor, pesaing, pelanggan, proses manufaktur, praktik-praktik pemasaran, dan posisi persaingan. Kemajuan teknologi dapat menciptakan pasar baru, perkembangan produk, dan lain sebagainya. Perubahan teknologi dapat mengurangi atau menghilangkan perbedaan biaya antar perusahaan, menciptakan proses produksi yang lebih singkat, menciptakan kelangkaan pada tenaga teknikal, serta mampu berubah nilai-nilai dan harapan para stakeholder. 5. Faktor demografi. Yang perlu diperhatikan oleh perusahaan menyangkut faktor demografi ini diantaranya adalah ukuran populasi, struktur umum, distribusi geografis, pencampuran etnis, serta distribusi pendapatan. Lingkungan industri adalah tingkatan dari lingkungan eksternal organisasi yang menghasilkan komponen yang secara normal memiliki implikasi yang relatif lebih spesifik dan langsung terhadap operasional perusahaan. Hal tersebut mempengaruhi dalam hal diantaranya pertama, perubahan basis konsumen yang dapat meningkatkan kekuatan pembeli, dan juga yang kedua, keberagaman dalam karakteristik, desain, dan kualitas di antara pemain akan meningkatkan persaingan. Ketiga, pemain baru. 3. Jenis-jenis lingkungan bisnis. Jenis lingkungan bisnis dibedakan menjadi 2, yaitu lingkungan umum atau lingkungan makro dan lingkungan khusus atau lingkungan mikro. A. Lingkungan umum atau lingkungan makro. Lingkungan umum meliputi beberapa faktor yang mempengaruhi keseluruhan kegiatan bisnis secara tidak langsung. Faktor-faktor dalam lingkungan umum menimbulkan dampak yang luas dan menyeluruh kepada semua perusahaan dalam suatu perekonomian. Lingkungan umum tidak hanya mempengaruhi perusahaan-perusahaan saja, tetapi juga akan mempengaruhi berbagai unsur yang termasuk dalam lingkungan khusus. Beberapa pengaruh dari faktor-faktor lingkungan umum terhadap aktivitas bisnis suatu perusahaan. Politik, contohnya masalah politik menyangkut tingkat pemusatan, kekuatan politik, sifat organisasi politik, sistem partai. Hukum, contohnya meliputi sifat hukum, sistem hukum yang berlaku, khususnya yang berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan. Sosial dan budaya, lingkungan sosial meliputi struktur golongan yang ada dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi perkembangan perusahaan. Sedangkan budaya menyangkut latar belakang nilai, keyakinan, dan persepsi masyarakat yang terbentuk lewat sejarah kehidupan masyarakat itu sendiri. Perekonomian memperlihatkan peningkatan daya beli masyarakat, nilai mata uang domestik terhadap mata uang asing. Pemerintah meliputi berbagai kebijakan pemerintah yang kondusif, antara lain kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Alam meliputi ketersediaan input atau bahan baku dalam proses produksi, dan kualitas lingkungan alam akan menentukan kualitas output atau produk yang diciptakan perusahaan. Teknologi meliputi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang industri dan fasilitas lain. 4. Pengaruh lingkungan bisnis dalam perusahaan. Pengaruh lingkungan bisnis terhadap perusahaan sangat besar pengaruhnya, karena lingkungan bisnis sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Seperti lingkungan internal yang sangat mempengaruhi di dalam perusahaan, seperti masalah tenaga kerja, SDM, dan lain-lain. Dan sebaliknya untuk lingkungan di luar perusahaan. Kelima, peranan lingkungan dalam organisasi bisnis. Yang A, peranan berorientasi terhadap kebijakan. Peran pertama ini ditujukan untuk memperbaiki kinerja organisasi bisnis, terutama dalam hal memahami berbagai kecenderungan perubahan lingkungan. Peranan memberikan informasi awal dan reaksi organisasi terhadap isu strategis yang luas yang dapat mempengaruhi organisasi secara keseluruhan. Kelemahan dari peran ini adalah kurang terstruktur, sedangkan hubungan antara proses analisis lingkungan bisnis